Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama sampai 10. Yang kiri kanan saya tolong ditampilkan. Ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Katakan amin. Ya. Nama gerbang ini adalah Gerbang Indah, tapi ironisnya di gerbang tersebut terjadi sebuah kelumpuhan. Bapak Ibu perhatikan baik, definisi daripada gerbang tahun ini kan kita sebut adalah tahun Tuhan membuka pintu bagi kita. Dan definisi daripada gerbang atau definisi daripada pintu adalah sebuah dimensi perpindahan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Dan saya percaya bahwa setiap hari Anda melewati begitu banyak pintu, mulai dari pintu kamar mandi, bahkan pintu rumah ketika Anda meninggalkan rumah. Kita banyak melewati pintu, benar Bapak Ibu? Dalam hal yang sama, dalam hal kerohanian, juga ada begitu banyak pintu-pintu rohani yang harus kita waspadai agar jangan sampai namanya gerbang indah, tapi yang terjadi di depan gerbang indah adalah kelumpuhan. Haleluya. Amin. Tahun 2024 kita sebut dengan tahun Tuhan membuka pintu, tapi yang terjadi adalah kelumpuhan rohani di sana. Dan saya nggak mau bahwa jemaat GBI Christ Kingdom Family ini kita ada di tahun Tuhan membuka pintu, tapi terjadi kelumpuhan rohani. Anda nggak punya keintiman dengan Tuhan. Anda nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan dengan intim. Anda nggak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Anda nggak punya waktu untuk datang ibadah kepada Tuhan. Kalaupun Anda datang, Anda selalu datangnya, biasanya orang datang tepat waktu, Anda datang terlambat. Itu kelumpuhan rohani. Dan Tuhan tidak mau gereja mengalami ini. Kita bicara tentang pintu gerbang mujizat, tapi ada kelumpuhan di depan pintu gerbang itu. Salah satu kota, kalau kita lihat di Indonesia, itu namanya adalah kota Lawang Sewu. Anda tahu itu di mana? Pak Joni tahu itu. Di Semarang. Lawang Sewu itu adalah gedung dengan 1000 pintu. Yang pernah masuk, tolong angkat tangan. Saya pernah lihat tapi belum pernah masuk. Mengapa? Karena katanya angker. Angkernya itu kalau Anda masuk tidak membawa guide untuk Anda masuk. Maka tanpa didampingi pemandu wisata, kita bisa masuk dan tersesat dari satu pintu yang satu kepada pintu yang lain. Anda tidak bisa dapatkan jalan keluar, lama-lama Anda kelelahan, Anda kelaparan, Anda pingsan, dan Anda nggak bisa keluar di situ. Keangkerannya Anda di situ, namanya Lawang Sewu, gedung dengan 1000 pintu. Ada di sini yang rumahnya ada 1000 pintu? Hari ini saya masuk melalui pintu 101. Nggak ada saudara ya. Kenapa? Karena Anda buat pintu paling pintu masuk, kemudian pintu kamar. Kalau kamar 3, masing-masing ke kamarnya, kamar mandi mungkin ada di dalam. Dan pintu kamar, pintu gerbang depan. Setiap hari kita melewati pintu. Dan dalam kerohanian kita, jangan sampai masuk dalam stagnasi. Karena pintu-pintu yang kita lewati bisa dalam hal berbagai rupa pelayanan. Yang membawa kita semakin jauh, keintiman dengan Tuhan.
atau kegagalan masa lalu, atau rutinitas dan sebagainya yang membelenggu kita. Kekristenan itu bukan sebuah rutinitas. Kekristenan adalah sebuah lifestyle. Kekristenan adalah sebuah gaya hidup kita dengan Tuhan. Jadi kalau orang mau lihat Tuhan seperti apa, harus lihat kita. Gaya hidup kita mencerminkan Kristus. Yesus berkata kepada Filipus begini, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa di sorga. Kalau kita have Jesus live in us, visi gereja lokal ini adalah Yesus tinggal dalam kita, amin. Menjadikan Yesus tinggal dalam kita, have Jesus live in us. Kalau Yesus ada dalam kita, orang lihat Yesus. Jadi sebenarnya tidak ada rutinitas, semakin hari semakin tambah cinta Yesus. Berapa banyak Anda yang alami seperti itu? Atau semakin hari semakin tambah bosan, semakin hari semakin jauh dengan Tuhan. Tahun ini saya 34 tahun ikut Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya rasa bahwa dalam hati saya belum berbuat banyak. Rasanya tambah wow I need, I love you, I cinta Yesus. Ya, kita baru selesai lewati Gong Sifacai. Ada lagu Pentakosta dulu itu kalau masih ingat. Ya, Wo Ching Pai Ni, Wo Ching Pai Ni, Wo Ching Pai Ni, Wo Chu. Wo Ching Pai Ni. Ada yang tahu artinya? Dapat ampau, ibu tapi tahu? Ya. Harusnya tiap hari tambah cinta Yesus. Amin. Haleluya. Ada lagu Pentakosta dulu tuh, senang selalu senang. Oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku, oh senang, selalu senang. Betul saudara, selamanya senang? Waktu rugi, waktu dipecat, waktu di PHK kan masih senang? Haleluya atau halelupa? Ya, ikut Tuhan itu harus ada sebuah kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Amin. Ikut Tuhan itu nggak boleh stagnasi. Kalau ada stagnasi, berarti something wrong with you. Ada yang salah dalam kehidupan saudara. Kalau dalam kerohanian ini, Tuhan tidak mau ada stagnasi. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kita hanya berdiri di tempat, tidak maju-maju. No. Tuhan mau kalau itu akar pohon, maka akar itu harus masuk ke dalam tanah. Itu bukan stagnasi. Dia ada di satu tempat, tapi akarnya masuk ke dalam tanah. Maka mencium air, mencium sumber air. Dan kalau dia menemukan sumber air, maka dia melilitkan akarnya pada batu di dalam air. Maka ketika akarnya dililitkan, menemukan sumber air, tunas kecil keluar. Dan kalau tunas kecil keluar, dia siap menghadapi setiap pergantian musim. Dia siap menghadapi tangan-tangan jahil. Ulat-ulat kecil dia tidak takut. Kenapa? Akarnya sudah ketemu dengan sumber. Kekristenan itu adalah membangun ke dalam lebih dulu, baru berdampak keluar. Anda dan saya harus menemukan sumber lebih dulu, menemukan Yesus lebih dulu. Kalau kita ketemu Yesus lebih dulu, maka kita pasti akan berbuah lebat. Amin. Dan belenggu rutinitas itu betul-betul membuat seseorang kehilangan visi dan misinya. Kalau Anda hanya ibadah rutinitas, kalau Anda jadi Kristen hanya rutinitas, itu akan membunuh mimpi-mimpi besarmu. Tapi kalau Anda bergairah dengan Tuhan, mungkin Anda belum lihat hasil, kita belum lihat jawaban, kita belum lihat pintu terbuka. Tapi Anda selalu datang berdoa, selalu datang dengan kegairahan akan Tuhan, selalu datang menyembah Tuhan dengan luar biasa. Satu waktu saya ke KR di satu tempat dan saya datang dan saya rasa hadirat Allah luar biasa. Saya lihat jemaat yang ibadah itu benar-benar antusias luar biasa. Saya tanya kepada Pak Gembala, Pak, memang setiap ibadah seperti ini? Dia bilang, iya Pak Luther. Setiap kali ibadah minggu, bahkan saya pun kalau pulang hari Senin saya katakan kapan hari Minggu cepat datang. Kenapa? Jemaat yang datang itu penuh dengan antusias. Setiap pujian dinyanyikan, mereka bersorak, mereka berteriak, mereka menari bagi Tuhan. Ketika penyembahan mereka mau berlutut, mereka mau semua. Saya lihat, wow, nggak ada yang malu-malu. Ada antusiasme. Saudara tahu, antusias itu dari kata entheos. Antusias itu dari bahasa Yunani namanya entheos. Kalau bahasa Inggrisnya in, bahasa Yunaninya en. En itu artinya dalam, theos itu Allah. Jadi kalau orang yang antusias, artinya Allah di dalam dia. Coba kasih tahu kiri kanan, kamu harus antusias. Antusias itu dari bahasa Yunani namanya apa?
entheos. Artinya Tuhan di dalam saudara. Jadi kalau orang yang di dalamnya ada Yesus, maka dia tidak mengalami stagnasi. Dia akan mengalami yang namanya sebuah gairahan dengan Tuhan. Dia akan mengalami sebuah kekuatan dari Tuhan. Dan ingat, Tuhan pakai orang itu, Tuhan gak pernah tanya umur. Lu umur berapa? Gak pernah. Tuhan pakai orang, Tuhan lihat hatinya. Jadi kalau saudara berkata, oh gua udah umur 70 tahun, masih muda. Ukuran paling tinggi ketika Anda bilang Anda sudah tua itu 120 tahun plus 1 jam, itu baru Anda tua. Ini baru di bawah 70 tahun, jalannya udah seperti Scooby-Doo punya teman itu, Segi. Ya. Dulu salah satu supir saya dulu itu namanya Pak Terry, mukanya seperti Segi. Saya bilang, kamu namanya Terry, tapi itu Segi, beda. Namanya sudah beda, mukanya boleh sama, tapi namanya beda, kamu gak boleh jalan seperti Segi. Dia bilang, tidak Bapak, saya percaya Yesus. Ini satu-satunya supir saya yang ketemu siapa saja ngomong Yesus, cerita Yesus. Ikut saya 10 tahun saudara, ikut saya 10 tahun. Ketemu siapa aja cerita Yesus. Pokoknya ngomong gak takut mati saudara. Dia tanya, kenapa kamu cerita Yesus? Kan saya gak tahu Pak, hari ini saya mati atau tidak, paling tidak saya sudah cerita Yesus kepada orang itu. Yang kedua, orang ini paling jujur, pergi beli cabai, bikin nota. Bahkan istri saya, hah? Terry kamu bikin nota? Iya ibu, kita kan harus jujur, bayangkan. Tapi hal yang ketiga yang membuat saya lihat orang ini luar biasa adalah, saudara, ketika datang harus masuknya misalnya datang ke rumah itu jam 7 pagi, dia bisa datang jam 8 santai aja. Satu waktu dia datang, saya lagi cuci mobil 2 atau cuci mobil di rumah. Dia datang, Pak biar saya cuci, kamu duduk lihat saya cuci mobil. Dia duduk, dia, Pak sebelah sini masih kotor, iya oke. Tapi bisa bertahan dengan saya 10 tahun. Saya bilang ini supir yang paling unik. Dan dia kalau disuruh sesuatu, Pak Terry pergi beli cabai, siap. Yang kedua, beli gembok, dia ingat yang terakhir, lupa yang pertama. Saya bilang untuk istri saya, kalau dia pintar, dia jadi gubernur. Ya, kalau dia pintar, dia jadi gubernur. Tapi saya perhatikan saudara, orang yang rutinitas, orang yang stagnan, itu bahaya. Contoh begini, seorang yang melakukan sebuah penelitian, dia menaruh belalang di dalam toples, lalu dia tutup mulut toples itu dengan plastik. Lalu toples itu otomatis, belalang itu otomatis ingin keluar dari toples itu. Lalu dia menghitung, belalang itu melompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 80, 90, ya, 91, 99, 92, 93. Belalang melompat sampai 100 kali, kemudian belalang itu diem. Dia tunggu 15 menit, kemudian dia buka penutupnya di atas. Belalang tidak mau melompat lagi. Dia tidak mau mencoba lompatan yang ke 101. Dia gagal 100 kali. Tapi lompatan 101, dia tidak mau mencoba lagi. Ada begitu banyak orang Kristen, ketika ada masalah, gue udah berdoa berapa kali? Sekali Pak. Sudah 2 kali, aku coba Pak Pendeta. 3 kali, aku coba Pak Pendeta. Sudah 7 kali, angka sempurna. Padahal mungkin Tuhan mau Anda lakukan yang ke-8 kali. Sehingga Anda melihat suatu kepastian terjadi. Hidup ini adalah sebuah proses berjalan. Masalah kita hari ini, belum tentu besok ada masalah. Siapa tahu besok adalah jalan keluar. Persoalan kita kemarin, siapa tahu hari ini adalah promosi bagi saudara. Kalau besok saudara dan saya lihat pintu tertutup, lusa akan menjadi jalan keluar bagi saudara. Taruh dalam pikiran saudara, setiap waktu, setiap hari adalah kesempatan untuk Anda melompat lebih tinggi. Setiap waktu adalah kesempatan untuk pintu. Tuhan buka pintu kepada saudara. Kalau hari ini Tuhan buka pintu gerbang indah kepada Anda, tidak boleh ada kelumpuhan di sana. Karena itu kita belajar 2 hal. Kita belajar 2 hal. Kejarlah hal spiritual lebih daripada material. Pursue the spiritual more than material. Saudara dan saya harus mengejar hal-hal spiritual lebih dari hal material. Saya mau tanya, berapa banyak yang butuh duit? Yang butuh uang, angkat tangan. Berapa banyak yang lagi kejar uang?
Bahasa Ibrania, yang lagi kejar kepeng, angkat tangan. You know kepeng? Tanya Yosi tahu. Ya, hai. Ya. Bapak Ibu tahu nggak, uang itu kakinya 3, Anda kakinya 2. Coba lihat kaki saudara, 3 atau 4. Anda kakinya 2, uang kakinya 3. Uang lari lebih cepat dari saudara. Kalau saudara kejar uang, tiba-tiba dia hilang lenyap. Kata pengkhotbah, kata Amsal. Dia akan hilang lenyap. Karena itu kejarlah hal spiritual. Kalau Anda diberkati hari ini, karena Anda menemukan Tuhan lebih dulu. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan cari yang ditambahkan dulu, baru kejar kerajaan Allah. Saya menemukan ada begitu banyak orang kaya yang cinta Tuhan luar biasa. Saya menemukan ada begitu banyak orang yang dipercayakan uang, cinta Tuhan luar biasa. Tapi saya juga menemukan ada begitu banyak orang miskin yang sombong luar biasa. Iya. Tapi saya percaya bahwa saudara dan saya di sini adalah orang-orang kaya yang murah hati. Dan orang-orang yang belum mungkin diberkati, tapi Anda juga punya hati yang kaya. Karena ada orang yang kaya, tapi kikir luar biasa. Dia pelit, medit, luar biasa. Tapi ada orang yang mungkin gak punya apa-apa, tapi dia punya waktu, dia punya tenaga, dia mau berikan untuk Tuhan dengan luar biasa. Kejarlah hal-hal spiritual lebih dari hal-hal material. Pursue the spiritual more than material. Orang yang lumpuh secara rohani, yang dikejar hanya material. Alkitab tadi berkata yang kita baca, dia yang penting kantongnya penuh. Ya, dia cuma datang dan tanda tangan seperti ini. Ya, lihat orang lumpuh itu ketika Petrus dan Yohanes melewati gerbang indah, boleh tunjukkan ayatnya. Orang lumpuh tersebut hanya meminta sedekah kepada mereka. Terus, Petrus. Ya, Yohanes minta duit. Karena bagi orang lumpuh ini yang penting kaleng sedekahnya penuh. Nah, saya percaya bahwa kita nggak boleh punya mental miskin. Kita mungkin kaya, kita punya banyak hal, kita punya uang, saldo di bank banyak. Tapi kita punya mental miskin. Kita nggak punya mental untuk memberi. Karena itu kita harus kejar hal-hal spiritual lebih daripada material. Tuhan berkati aku, more. Nggak salah. Tapi apakah kita akan memberi kepada orang lain? Kita akan menolong orang lain. Dan orang lumpuh ini duduk di depan pintu gerbang indah. Hanya untuk meminta. Tuhan mau saudara dan saya mengejar hal-hal spiritual lebih daripada hal-hal material. Kalau kita belajar dari era kehidupan manusia, maka sampai sekarang ini ada 4 era. Dengan cepat saja, era agrikultur. Era agrikultur itu adalah orang-orang yang mengusahakan, yang rajin mengusahakan tanahnya, pertanian. Kemudian akhirnya mereka diberkati, namanya era agrikultur. Kemudian era yang kedua namanya era industrial, yaitu orang-orang sukses. Mereka harus membuat barang-barang yang lebih bermanfaat, di mana diproduksi secara massal, memenuhi kebutuhan banyak orang, namanya era industrial. Jadi era agrikultur, era industrial. Yang ketiga sekarang ini yang kita hidupi adalah era informasi. Benar? Hari ini sudah banyak yang nggak lihat TV, benar ya? Ada yang masih lihat TV? Anak-anak saya itu nggak pernah nonton TV. Anak-anak saya nggak pernah nonton TV. Yang mereka lihat apa? YouTube. Mereka bilang ke mamanya, "Ma, orang yang di FB itu tante-tante om-om." Saya bilang banyak juga anak muda di sana, kakak dan adik aja yang nggak pernah masuk di sana. Tapi namanya anak-anak generasi sekarang, generasi C. Generasi 98, lahir 98, Yosi lahir berapa? 2001, oh iya sama Cherry. Ya, generasi 98 sampai sekarang, umur 26 tahun ke bawah. Ini generasi yang akan dipakai Tuhan, namanya generasi yang namanya saya sebut dengan generasi mediavora. Kalau ada karnivora pemakan daging, generasi ini namanya mediavora, pemakan media. Betul? Bahkan bapak-bapak juga kebanyakan lihat handphone daripada lihat istri, betul? Ibu-ibu juga kebanyakan lihat handphone daripada lihat suami. Ada ibu-ibu yang gak mau lihat Pak Gembala di depan, terus tunduk ke bawah. Ya. Dan era yang terakhir adalah era spiritual. Ya.
Era spiritual adalah era di mana saudara dan saya kalau salah memilih, kita nggak pilih Tuhan menjadi center kita memilih Tuhan sebagai sentral kita, maka kita akan dihanyutkan oleh era dunia ini yang namanya perkembangan okultisme. Berbagai-bagai tipu daya setan. Lihat aja di media-media elektronik, yang paling banyak ditampilkan adalah orang usir setan, adalah atau kepocong di jalan. Lihat aja. Lihat prank-prank yang terjadi. Saya selalu lihat beberapa prank yang terjadi. Adalah pranknya pocong, orang lari, pingsan, jatuh. Iya. Dia jalan malam-malam 3 orang, tiba-tiba pocong diturunkan dari pohon mangga. Pingsan 3-3 saudara. Pingsan 3-3. Ada kalanya perempuan di kuburan, tiba-tiba bapak-bapak bertiga, satunya mungkin pakai ini jalan di saudara, 2-nya pingsan, dia di tengah, kemudian dia kasih jurus, tidak juga pingsan, dia tinggalkan kakinya, dia lari. Saya pikir, kenapa orang gak tunjukkan orang ngusir setan? Dan itu prank saudara, yang ikutnya netizennya banyak sekali. Kalau saya lihat tulisan-tulisan mereka di bawah, mereka tertawa terbahak-bahak. Ya. Saya katakan ini kalau itu bahasa Perancisnya berkata now. You know now. Yeah. Era spiritual itu adalah era untuk Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Anda nggak tahu now, Anda tanya Cililis, itu tahu artinya. Ya. Cilis tahu bahasa Perancis. Ya. Era spiritual ini waktunya, bukan cuma waktu di mana era informasi, tapi ini masanya di mana gereja, saudara dan saya harus membawa keluargamu, membawa temanmu, membawa sahabatmu untuk mereka mengalami Tuhan secara pribadi, untuk mereka mengalami encounter with God. Karena satu waktu nanti di hadapan Tuhan, Anda dan saya akan dibagikan reward, yaitu di takhta yang namanya Bema. Jangan sampai Bapak Ibu berhadapan dengan takhta putih, nggak ada kesempatan sama sekali. Yang ada di sana adalah kita dihukum oleh Tuhan. Saudara dan saya harus merindu supaya ketika Yesus datang trompet terakhir seperti sangkakala tadi, atau shofar ditiup seperti tadi Fadil meniup shofar, maka Alkitab katakan maka Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang dijemput adalah orang yang punya tanda Kristus, tanda tau, THOUE. Tanda tau itu adalah tanda salib saudara, di dahinya, di pikirannya. Makanya namanya pertobatan itu adalah change your mind, perubahan pola pikir. Anda suka dengan Tuhan ketika dengar ibadah, ketika dengar baca Alkitab, Anda punya kerinduan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan era ini akan datang menurut Yoel pasal yang kedua ayat 38, 29, 30 akan datang di mana anak-anak akan bernubuat. Di mana kita punya asisten-asisten keluarga akan dipenuhi Roh Kudus. Di mana orang-orang tua akan mendapat mimpi. Di mana kita akan melihat sebuah percepatan terjadi. Kan kita kenal ada generasi yang namanya generasi Z, kemudian generasi milenial, kemudian generasi baby boomers. Baby boomers itu adalah umur 59 tahun sampai umur 69 tahun. Siapa yang di sini sudah 59 tahun? Anda itu adalah generasi baby boomers. Generasi 70 tahun ke atas adalah generasi silent, yang jadi pensyafaat dan jadi pendoa bagi anak-anak cucu-cucu, bagi gereja dan kota. Tapi Tuhan mau Anda dan saya menjadi generasi C, generasi milenial. Generasi milenial itu 45, 49 tahun ke bawah masih terhitung milenial. Ibu Nonce milenial atau generasi silent. Ya, kok diam Ibu Nonce? Generasi silent aja Ibu Nonce ya. Ya. Untuk itu kita harus waspada dan selalu mencari Tuhan. Kita harus mengejar dan mengenal Tuhan, mentaati firman-Nya daripada mengejar material. Uang itu akibat daripada kita ketemu Tuhan. Uang itu bukan tujuan. Siapa yang gak butuh uang sih? Termasuk gembala saudara yang khotbah ini butuh uang. Tapi Bapak Ibu dengar, selama pembangunan ini berlangsung, waktu gedung ini dibangun, ada pekerja yang datang kepada saya dan berkata, Pak Gembala, kami gak pernah dengar Pak Gembala khotbah tentang uang. Pernahkah saudara dengar ketika pembangunan ini dibangun dan saya khotbah tentang uang? Saya ingat sekali aja ketika kita janji iman. Dan yang terkumpul kurang lebih hampir 700 juta awal. Saya ingat di mana? Butik ponsel. Kurang lebih 700 juta, hanya itu.
Hanya itu. Dan setelahnya nggak pernah lagi ngomong uang. Saya beritahukan kepada saudara, waktu saya jawab pekerja ini, saya katakan begini, kalau kamu ketemu Tuhan, kalau kita ketemu Tuhan, maka uang akan ikuti kita. Dan ketika kita ketemu Tuhan, maka uang ikuti ini. Gedung ini jadi. Haleluya. Dan Tuhan masih bekerja, masih melakukan perkara-perkara besar. Anda akan menyaksikan bagaimana kalau kita kejar Tuhan lebih dulu, memprioritaskan hal-hal supranatural lebih dulu. Maka sebagai buktinya ada urapan membangun, ada urapan mengumpulkan. Daud itu cuma punya urapan mengumpulkan tapi tidak punya urapan membangun. Daud minta dari Tuhan, kalau bisa aku yang bangun bait Allah. Tuhan bilang, tanganmu berlumuran darah, bukan kamu yang bangun bait Allah, tapi anakmu yang akan membangun bait Allah. Saudara tahu, Daud mewariskan kepada Salomo, saya mencoba menghitung emas yang diberikan kepadanya, kepada 5.000 triliun dipercayakan kepada Salomo. 5.000 triliun. Wow. Salomo kumpul sendiri lagi dari ayahnya. Ayahnya berikan dari kepunyaannya 5.000 triliun. Urapannya mengumpulkan, tapi tidak membangun. Salomo punya 2 urapan. Urapan mengumpulkan dan juga urapan membangun. Dan kita adalah gambaran gereja Salomo plus tidak punya 1.000 istri. Minus maksudnya, minus tidak punya 1.000 istri. Kok plusnya langsung tercengang saudara ya. Saya mau tes ini sudah tidur atau masih bangun. Ya. Minus, tidak punya 1.000 istri. Kita adalah gereja Salomo yang akan mengumpulkan dan juga akan membangun. Dan saya percaya ketika saudara dan saya menemukan Tuhan, maka gak perlu takut. Anda takut kalau Anda gak punya Tuhan. Anda takut kalau Anda gak punya waktu berdoa dengan Tuhan. Takutlah kalau Anda gak ibadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya juga gak percaya kalau orang sambil masak, sambil nyetrika, terus dengar firman, terus dia dapat rema. Gak mungkin. Saya juga nggak percaya ketika Anda ikut Zoom, Anda matikan videonya, terus Anda kemana-mana sambil ngopi, sambil makan, sambil di tempat tidur. Nggak mungkin Anda dapat rema. Sambil Anda nyetir dan sebagainya, kemudian Anda berharap dapat rema. Nggak mungkin. Anda konsentrasi, lihat mobil kiri kanan, perhatikan jalan di depan. Nggak mungkin Anda dapat rema. Kalaupun ada, sangat kecil. Karena itu Alkitab katakan begini, jangan menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan beberapa orang. Kalau kita makan, saudara harus makan di tempat dan Anda menikmati makanan itu sehingga itu jadi kekuatan bagi saudara. Enggak ada orang yang makan jalan-jalan. Kalaupun ada, persentasenya 0,0000000 sekian persen dari 100%. Amin. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau adalah fokus kepada hal-hal spiritual dan bukan kepada material. Amin. Ada kalanya Tuhan menguji kita. Akalnya Tuhan menguji kita. Beberapa bulan yang lalu, ya, saya mengalami ujian ini. Ketika itu datang, ya, saudara bisa tanya istri saya sudah nikah dengan dia 26 tahun. Dan dia nggak pernah dengar dari mulut saya, suaminya nggak pernah bilang tidak ada uang. Dari mulut saya katakan, paling biasa saya katakan gini, ada, tapi sedang OTW. Sedang OTW, tunggu sebentar ya. Dan berapa bulan yang lalu, kita mengalami ujian. Jemaat nggak tahu, kita mengalami ujian. Anak-anak di kantor tetap dapat gaji tepat pada waktunya. Ya. Bahkan semua pembicara-pembicara yang ada di Jakarta, semua pelayan-pelayan tidak tertunda pembayaran. Ya. Ada yang tertunda berapa kali? Ada yang tertunda sampai selesai minggu, sampai Kamis itu dikasih. Saya bilang Kakak Kris, kasih tahu sebelum minggu sudah dikasih ke mereka. Enggak ada yang tahu. Dan saya cuma bawa waktu dalam doa. Ya. Bawa waktu dalam doa. Kita kan puasa mulai dari Januari sampai hari ini saya masih puasa. Karena saya lihat ketika saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wow. Tuhan itu, dia Bapa yang more than enough. Dia kalau berkati kita, enggak ecek-ecek saudara. Dia kalau enggak berkati kita, enggak cuma kasih sedikit-sedikit. Kalau dia berkati kita, jantungmu enggak kuat, pingsan 3 minggu. Ya. Dan saya lihat Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Ya. Tuhan yang hebat. Nanti aja saya bersaksi kepada saudara, saya nanti mau kasih tahu dulu kepada para pekerja. Sebentar, kita akan kumpul sebentar. Jemaat nanti aja, makanya jadi pekerja.
Jangan cuma mau jadi supaya dapat informasi A1. Ya. Soalnya saya ini kalau nggak tahan-tahan mulut terlanjur ngomong dengan saudara. Ya namanya juga bapak kepada anak-anak. Cuma saya mulai, oh ya di sini ya. Sampai batasan sini. Nanti sebentar para pekerja baru saya kasih tahu. Jadi berbahagialah para yang sudah jadi pekerja. Dan bersyukurlah yang sedang menuju menjadi pekerja. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua ya, saya ini sebenarnya kangen dengan saudara. Sweet. Sebelah kiri saya paling beribut. Yang kedua adalah maximal your target, optimize your effort. Targetkan maksimal, kerjakan optimal. Targetkan maksimal, kerjakan optimal. Gereja lokal ini punya visi. Yang ada ikut kelas SAL, Sekolah Alami Lawatan Tuhan. Kemarin sudah bicara tentang visi misi. Dan kita punya fokus saudara. Fokus kita 300 pemimpin, 300 pemilih sel, 3.000 jiwa. Kapasitas gedung ini kalau masuk penuh itu cuma 550. Kita ini masih ada batasan ini kan. Kalau di mempet-mempet 550. Ya. Mimpi kita per kota itu 3.000. Jakarta per kota 3.000. Setiap kota ada 300 pemimpin, ada 300 pemilih sel, 3.000 jiwa. Dan saya katakan targetkan maksimal, kerjakan optimal. Target kita, ini target yang maksimal. Bisa saya upgrade size, bisa saja Tuhan lakukan. Dari S kepada medium, kepada large, kepada kemudian XL bisa saja. Atau XXL, XL bisa saja Tuhan kerjakan. Yang penting kita punya maksimal untuk mengerjakan itu. Dan mimpi ini bukan cuma mimpi di hati gembala. Harusnya mimpi ini turun kepada setiap pribadi kita. Dan ini sudah mimpi, ini tahun ke-13. 19 Juli nanti kita ulang tahun yang ke-13. Kita ucapan syukur yang ke-13. Saya angkat kedua tangan saya ke Tuhan dan saya katakan, Tuhan, aku punya kerinduan dan itulah kerinduanmu. Ya, kalau gabung kita dengan kota Makassar ini, atau Jakarta, atau kota Surabaya, ada begitu banyak penduduk di sana. Di kota ini kurang lebih hampir 3 juta orang tinggal, dengan jumlah jemaat ini terlalu sedikit. Karena itu kita punya target 1 orang ambil 1 jiwa setiap hari Minggu. Amin, cuma istri saya. Harusnya setiap hari Minggu 1 orang ambil 1 jiwa. Jangan kita ada yang datang terus sendiri terus. Kalau itu istri, istri sendiri terus. Kalau itu suami, suami terus. Kalau itu anak-anak terus. Di mana Bapak? Enggak tahu Pak Pendeta. Di mana istri? Enggak tahu Pak Pendeta. Tadi saya lihat masuk kamar mandi terus menghilang. Berarti ini istri bayangan. Enggak tahu Pak Pendeta, saya lihat suami saya masuk ke kamar tidur, kemudian hilang. Hilang itu sebenarnya diterjemahkannya itu terlalu dalam. Sulit untuk dimengerti. Apakah hilang karena sakit hati? Makanya targetkan maksimal, kerjakan optimal. Ketika Petrus dan Yohanes melewati gerbang indah, maka hal yang mereka lihat yang kedua dari orang lumpuh ini adalah dia hanya melihat Petrus dan melihat Yohanes. Dia arahkan matanya hanya kepada apa yang Yohanes akan berikan kepada dia. Karena itu Petrus berkata begini, bahwa emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi yang kami punya adalah dalam nama Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita bicara tentang maksimal your target, optimize your effort. Maka arahkan mata kita kepada Tuhan. Arahkan mata kepada Tuhan artinya kepada ketinggian hadiratnya. Berapa kali saya datang kepada gereja dan ibadah umum. Tapi saya lihat ketika orang datang altar call ke depan. Beberapa orang datang dengan gemetar karena hadirat Tuhan.
Beberapa orang datang dengan bahasa rohnya, tapi bahasa rohnya dalam yang saya tangkap dalam roh saya dengan kerinduan akan hadirat Allah, kerinduan dilawat hadirat Tuhan. Dia nggak mau di level yang sama, dia mau the next level. Dia nggak mau di level biasa, dia mau a new level. Dan Tuhan mau sebagai umat Allah, kita nggak boleh ada di level yang sama. Minggu lalu sama dengan minggu ini, keliru. Minggu lalu oke, tapi sekarang kita harus the next level, a new level. Kita harus arahkan mata kita pada ketinggian hadirat Tuhan. Kalau tidak, mata kita akan dengan mudah terfokus kepada hal-hal materialistik. Saya ini kan diundang pergi pelayanan. Setelah pergi pelayanan selesai selalu orang kasih persembahan kasih. Dan saya latih hati saya sungguh-sungguh. Betul, saya juga misalnya butuh uang, tapi itu bukan utama. Ada kalanya juga matanya terfokus ketika orang datang sudah lihat tangannya, nggak lihat orangnya. Nama juga katanya human. Tapi saya latih hati saya bukan itu. Kalau saya pergi ke kota A, maka saya nggak pernah telepon teman-teman saya. Selalu mereka bilang, pastor kalau ada dong, kasih tahu kita supaya kita bisa undang pastor juga. Saya katakan begini, saya datang ke kota ini, gereja A ini sudah undang saya 1 tahun yang lalu. Kalau saya pergi ke kamu, kalau bagi saya, nggak tahu bagi hamba Tuhan yang lain, kalau bagi saya, itu kurang etis bagi saya. Kenapa? Karena hamba Tuhan A ini sudah doa puasa, undang saya untuk saya datang itu sudah 1 tahun. Dia bayar tiketnya, dia kasih akomodasi hotel ke saya, dia ajak saya makan siang, makan malam. Kalau saya nggak makan malam, biasanya makan siang. Dia layani saya, terus tiba-tiba kamu cuma terima, baiknya saya cuma datang, saya enggak mau, sorry. Kalau kamu mau, kamu undang saya secara pribadi. Makanya ketika saya datang di satu kota, saya nggak pernah telepon teman-teman. Kenapa? Karena mereka akan, Pak tolong ini, Pak tolong ini. Kecuali kalau mau doain orang, oke. Tapi saya selalu minta izin dari gembala, karena saya diundang dari gereja lokal itu. Itu etika. Ada orang lain yang mereka datang, mereka bisa ke sana kemari, wherever, silakan. Siapa tahu itu cara Tuhan bawa dia seperti itu. Tapi kalau saya tetap lakukan itu dari saya masih bujangan, sampai saya sekarang sudah nikah, sudah punya 2 anak, selalu masih lakukan seperti itu. Karena bagi saya itu etika pelayanan. Mata saya tertuju kepada Tuhan. Dan tidak kepada hal-hal materialistik. Apa saya nggak butuh uang? Butuh. Tapi itu bukan yang utama. Haleluya. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, ketingkatan hadiratnya, maka saya percaya kehidupan kita akan berbeda. Ketika kita kembali ke dunia kerja, ke dunia marketplace, ketika kita kembali ke tempat pekerjaan, ketika kita kembali ke dunia sosial, mata kita, kacamata kita adalah kacamatanya Tuhan. Kita akan melihat orang dengan cara yang berbeda. Kita akan melihat ke situasi dengan lingkungan dengan cara yang berbeda, kota, negara dengan cara yang berbeda. Ketika kita belum melihat mereka diselamatkan, kita punya kerinduan kepada Tuhan, minimal saudara berdoa. Tuhan selamatkan tempat kerjaku, selamatkan temanku, selamatkan keluarga ini, selamatkan temanku ini, selamatkan dia Tuhan. Orang baik belum tentu benar. Anda punya teman boleh baik, boleh kasih Anda uang, boleh kasih Anda kedudukan, boleh kasih Anda fasilitas. Tapi kalau dia nggak punya Yesus, satu waktu nanti saudara harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika dia mati dan dia berkata gini, Tuhan, temanku itu tidak pernah, mungkin Anda masuk surga. Temanku itu tidak pernah memberitakan Yesus kepadaku. Saudara, ketika Anda beritakan Yesus kepada seseorang, itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Tolong tunjukkan ayatnya, Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, Alkitab berkata, Yesus kita adalah sang firman. Ketika Anda memberitakan nama Yesus, maka nama itu akan menyelibungi, menggerogoti, itu seperti benih yang akan tumbuh di dalam hidupnya. Ketika Anda kembali ke dunia usaha, orang akan melihat Tuhan dalam saudara. Salah satu teman saya yang ikut membantu bangun ini, dia nggak mau diminta terima kasih. Nggak usah minta terima kasih. Saya tanya kenapa? Saya ini cuma orang yang mengelola kekayaan Tuhan. Orangnya masih muda,
Umurnya masih di bawah saya, tapi diberkati luar biasa. Pastor, jangan kasih tahu nama saya. Karena saya ini cuma orang yang mengelola kekayaan milik Tuhan. Wow. Dari beli tanah sampai gedung ini bangun. Lantai 2. Kurang lebih 15 miliar. Uang banyak sedikit. Jadinya di tengah-tengah pandemi 2020 mulai Maret sampai April 2021 gedung jadi, kita baru resmi gedung ini Oktober 2021. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Karena itu saya beritahukan kepada jemaat di tempat ini. Kalau Anda cari Tuhan, Anda gak akan lapar. Kalau Anda gak cari Tuhan, Anda gak akan miskin. Kalau Anda ketemu Tuhan, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Targetkan maksimal, kerjakan optimal, lakukan dengan maksimal, target maksimal. Kalau Anda punya mimpi, mimpi yang besar. Kalau Anda mimpi yang kecil, Anda bisa lakukan mimpi yang besar. Karena Tuhan bisa lakukan untuk Anda. Bapak Ibu pikir ketika bangun gereja ini, gereja ada uang? Nggak ada uang. Selama bangun gereja, saya nggak mau tunjukkan rekeningnya, maaf. Dalam satu sisi saya nggak mau tunjukkan ke istri saya karena saya tahu ini uang banyak. Dia selalu tanya, sayang, aku mau lihat rekening. Saya bilang, untuk sementara ini kamu jangan lihat dulu. Bukan karena saya nggak mau kasih lihat, tapi saya tahu perempuan itu adalah makhluk yang unik yang Tuhan taruh di muka bumi ini. Semua perempuan. Mereka selalu pakai bahasa yang tidak langsung kepada saudara. Ya. Pakai bahasa tidak langsung tuh begini. Dia lagi masak. Dia lihat jam 12. Pak, anak-anak sudah mau pulang sekolah, Pak. Aku lagi masak. Harusnya dia bilang, Pak, tolong jemput anak-anak dong. Dia pakai bahasa tidak langsung. Pak, aku lagi masak. Ini jam pulang sekolah. 1 kali suaminya masih tetap nonton TV, 2 kali suami masih tetap nonton TV, 3 kali suaminya bilang, nanti mereka pulang sendiri aja, Mak. Yang kedua, dia jalan dengan suaminya nyetir, istrinya sudah lapar, lihat rumah makan, sayang ada rumah makan, kamu lapar. Suami bilang, tidak, jalan lagi, ketemu rumah makan kedua, sayang ada rumah makan, kamu lapar, enggak, jalan lagi, ketemu rumah makan ketiga, sayang itu ada rumah makan, kamu lapar. Harusnya dia bilang, sayang aku lapar, ayo kita makan yuk. Dia masih pakai bahasa yang sama, sayang itu ada rumah makan, kamu lapar. Suami bilang, enggak lapar. Sampai di rumah, pintu pagar dibanting, pintu rumah dibanting, bahkan semua dibanting. Mukanya langsung mencucu. Suami bilang, gue salah apa? Kapan suaminya baru tahu? 3 hari suaminya baru tahu. Kamu gak tahu ya kemarin itu, gue lapar. Saya beritahukan 99% para suami itu tidak mengerti bahasa istrinya. Jadi bapak-bapak yang punya istri, Anda ditaruh makhluk yang unik di samping saudara. Jaga baik-baik. Lindungi baik-baik. Saya bayangkan kalau nggak ada perempuan di muka bumi, bumi paling sepi. Apalagi yang mau menikah. Targetkan maksimal, kerjakan optimal. Haleluya. Bagaimana caranya? Mata saudara dan saya, arahkan mata kepada hadirat Tuhan. Kemudian apa yang berikut saudara? Kalau kita targetkan maksimal dan kerjakan optimal, maka perhatikan tangan saudara. Lihat posisi tangan kita. Lihat posisi tangan saudara. Coba lihat posisi tangan saudara. Lalu tanya kepada dirimu sendiri, apakah tangan saya ini hanya minta-minta? Sudah lihat tangannya? Ada yang punya tangan atau tidak ada tangan? Anda makhluk manusia dari makhluk lain. Ya. Coba tanya, apakah tangan saya ini hanya untuk meminta-minta? Pak, minta dong Pak, Pak kurang Pak ini Pak ini Pak. Ya. Ataukah mengharapkan berkat-berkat Tuhan semata? Ataukah saudara dan saya setuju dengan saya untuk tahun ini adalah tahun the next level, a new level. Tahun di mana saudara dan saya yang tadinya begini, sekarang ubah tanganmu dari telapak tangan ke atas menjadi telapak tangan ke bawah. Jadi berkat bagi banyak orang.
Katakan, saya mau ubah telapak tangan ke atas. Jadi telapak tangan ke bawah. Saya nggak bilang Bapak Ibu nggak boleh menerima, tapi menerima untuk memberi. Amin. Karena ketika Anda dan saya mulai memberi, karena Anda menerima lebih dulu. Semua yang Anda punya, karena Anda terima lebih dulu dari Tuhan. Kepintaranmu kalau Anda bisa pintar, karena Anda terima dari Tuhan. Keuanganmu kalau Anda bisa kaya, karena Anda terima dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepadamu hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan kepadamu wahyu. Tuhan memberikan kepadamu ide, kreativitas. Untuk Anda bisa menghasilkan, mengelola kekayaan alam. Sehingga Anda diberkati. Kalau Anda bisa memberi, karena kita terima lebih dulu. Kita nggak boleh jadi cuma terima. Dan keep untuk diri sendiri. Tapi Tuhan mau saudara terima untuk Anda jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Naik, ubah telapak tanganmu menjadi penerima, menjadi pemberi. Saya terima untuk memberi, saya terima untuk memberi, saya terima untuk memberi. Haleluya. Di mana? Di lingkungan, di pekerjaan, di gereja, dimanapun. Apa yang bisa kita lakukan di sana, lakukan. Amin. Bapak Ibu dan saya, ketika Bapak Ibu memberi dalam hal diakonia, misi, perpuluhan, maka itu jadi cadangan makanan dalam rumah ini. Bapak Ibu memberi dan tidak akan pernah jadi kurang. Saya bersaksi dalam nama Yesus, saya bersaksi, keluarga kami bersaksi. Ketika kami tetap memberi, ya, konsistensi dalam memberi perpuluhan. Gembala lebih dulu, bisa tanya orang yang selalu catat hari ini minggu pertama kasih perpuluhan. Saya pertama kali, dan tidak kurangi. Di masa-masa pandemi saya nggak kurangi, bahkan dinaikin. Nggak ada, seluruh pelayanan saya terkunci semuanya. Di mana-mana tidak ada orang yang undang pelayanan. Di gereja lokal ini pun gereja tutup. Tapi saya tetap karena mencintai Tuhan, selalu Tuhan menjadi prioritas utama. Apa kurang? Nggak kurang. Nggak kurang saudara. Justru kebanyakan makanan di rumah, saya perlu banyak puasa. Haleluya. Ketika anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, kalau kita kelola usaha, waktu, tenaga kita dengan baik, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Harapkan mujizat setiap hari. Katakan amin. Mujizat lebih sering menghampiri orang yang mengharapkannya. Apakah Anda mengharapkannya? Merindukannya. Tuhan akan memberi pemulihannya bagi kita. Bagian kita adalah cari Tuhan. Bagian kita adalah kejar Tuhan dan jangan fokus kepada materi. Amin. Bapak Ibu perhatikan telapak tangan kita. Coba semua kasih tahu huruf apa di situ. M. Nama saya itu Martin Arnold Luther Dias, itu Martin di sana. Bukan maksud saya. Huruf M itu adalah miracle. Huruf M adalah mujizat. Di telapak tanganmu, ketika Anda kerja dengan telapak tanganmu, ketika Anda menyatukan telapak tanganmu, doa akan melahirkan mujizat. Ketika Anda kerja dengan tanganmu, itu tangan mujizat. Jangan pakai tangan ini untuk tempelang istrimu. Lalu berkata, I love you. Jangan. Harusnya I love you, bukan I love you. Ya, tidak. Tapi tangan ini adalah tangan untuk melakukan mujizat. Tangan ini adalah tangan untuk memberkati orang lain. Dan orang lain diberkati karena pekerjaan tanganmu. Tangan ini adalah tangan untuk dipakai memuliakan Tuhan. Tangan ini adalah tangan di mana menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Mengapa Bapa Surgawi memeteraikan M di tangan kita? Karena Bapa di sorga ingin melihat anak-anaknya mengalami mujizat every day. Anak-anaknya mengalami mujizat every minute, every week, every hour, every years dalam hidupnya. Tangan saudara bukan tangan kekalahan, bukan tangan lose. Tidak ada tulisan L di sana. Tidak ada tulisan kalah di sana. Tapi tangan itu adalah the winner. Kalau lihat kebalikan, the winner. Dan itu adalah miracle, itu adalah mujizat dalam hidup saudara. Dan hari ini ketika Anda mungkin dalam masalah, lihat telapak tanganmu. Dan katakan, di telapak tanganku ada meterai Tuhan. Di telapak tanganku ada mujizat. I believe Jesus. Maka miracle is here. Maka di tempat ini adalah this is holy ground. Adalah tempat kudusnya Tuhan. Tempat di mana Anda akan melihat perkara-perkara supranatural dan perkara-perkara ajaib untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Katakan amin.
Kejar hal spiritual daripada hal material. Dan yang kedua adalah targetkan maksimal, kerjakan optimal. Dua hal ini saya percaya itu cukup bagi saudara. Bawa pulang ke rumah, ke tempat pekerjaan, dan praktekkan dan lihat hasilnya. Bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus.